Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Mungkin kalian ngeliat di beberapa konten terakhir bajunya tidak ganti. Yes, karena kita rekaman di satu hari. Dan kali ini gue mau rekomendasi film lagi. Tapi ini menarik ya. Haris Ferdian lagi gak bisa. Jadi gue aja yang untuk rekomendasi film. Kali ini menarik karena apa? Karena cukup spesifik rekomendasinya, yaitu tentang, bukan tentang sih ya, film-film terbaik Jim Carrey. Bro, gila, gue suka banget sama Jim Carrey ya. Mungkin kalian yang tahun 90-an, 2000-an suka nonton film komedi udah pasti ditemenin sama Jim Carrey salah satunya. Bukan cuma film komedi ternyata dia. Bukan kayak Adam Sandler yang full komedi, tapi Adam Sandler juga beberapa filmnya bagus juga sih. Ada beberapa yang bukan komedi kayak apa? Gue lupa, ada Uncut Gems gitu juga, dia Uncut Gem kalau nggak salah. Dia belum dia mainnya juga cukup serius. Dan kali ini Jim Carrey juga ada beberapa rekomendasi gue yang filmnya bagus banget asli. Film Jim Carrey salah satu filmnya tuh menjadi comfort film gue lah. Lu mau tonton berapa kali, wah gila, lu tetap akan suka gitu. Yang pertama udah pasti kita berangkat dari Liar deh, tahun 1997. Menarik bro, komedinya lucu, meaningnya juga dapat gitu, dimana seorang pengacara sukses ya di suatu perusahaan gitu. Dia pengacara sukses banget, tapi ya namanya pengacara kan ada juga dia harus membela kasus yang mungkin dia tahu itu salah, tapi dia harus profesional gitu. Nah suatu saat anaknya berdoa biar bapaknya itu nggak bohong gitu. Dia pengen bapaknya tuh jujur. Sampai akhirnya bapaknya tidak bisa berbohong sama sekali. Dia harus berkata jujur gitu. Dan itu cukup mempengaruhi karirnya dia. Lucu, komedinya ngakak karena dia ngomongnya jadi jujur gitu. Ada satu scene yang dia ngeliat cewek seksi, dia akhirnya jujur ngomong terus ditampar sama cewek. Terus dia di persidangan jadi jujur. Itu ngakak sih. Lu bisa bayangin gimana ekspresinya Jim Carrey ketika dia gak bisa bohong. Tapi ternyata di balik komedi itu punya meaning yang cukup kuat juga gitu. Ini tahun 97 didirect sama Tom Shadyac. Yes, Tom Shadyac. Itu direkturnya S Ventura juga. Kayaknya emang pegangannya Jim Carrey sih dia ya untuk komedi-komedinya, karena beberapa filmnya dia kebanyakan yang main Jim Carrey peran utamanya. Menarik banget Layar-Layar tahun 97. Selanjutnya yang gue mau rekomendasiin adalah The Truman Show gitu. Ini setelah Barbie tayang gitu ya, gue langsung keinget sama Truman Show sih. Dengan kurang lebih konsep yang sama, tapi jauh lebih bagus. Gue suka banget sama Truman Show. Gue pertama kali nonton kayak gila, ini konsep yang dibuat tahun 98 dan ternyata wow terjadi sekarang. Dimana konsepnya seorang sales asuransi yang gak sadar kalau selama ini hidupnya itu di acara TV. Orang nontonin lu, tapi lu gak sadar kalau lu tuh di acara TV. Lu merasa dibohongi. Istri lu, keluarga lu, orang yang selalu ketemu lu, karir lu, lu harus menjadi apa, lu harus kemana, lu pengen jadi apa, itu adalah acara TV. Dan lu gak sadar. Mirisnya sekarang banyakan orang pengen ada di posisi itu. Pengen hidupnya menjadi acara TV gitu ya, bukan kehidupan nyata. Dan menarik banget di sini Jim Carrey memerankannya cukup bagus. Ada beberapa scene ikonik atau kata-kata ikonik yang cukup terngiang juga, dimana lu ketika tahu lu di hidup drama lu pengen keluar dari situ gitu. Kayak dibangun kubah gitu ya, kayak kubah lu isinya tuh set studio. Bapaknya harus mati dan cita-citanya dia jadi pelaut itu gak boleh. Kenapa? Kalau dia jadi pelaut dia akan mengetahui dunia nyata gitu. Gila, itu menarik banget. Gue suka banget sama konsep filmnya, dan ini menjadi 10 film terbaik yang pernah gue tonton juga sih. Nah selanjutnya film Jim Carrey yang gue suka udah pasti Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kali ini berbeda ya. Kalau yang lain tuh mungkin lebih ke komedi banget, ini lebih ke drama, romance yang gue suka banget. Ini film yang gue tonton berkali-kali, gue tetap baper, tetap apa ya, tetap feelnya tetap sama. Gue suka banget. Rasanya tuh kayak lu di sini film ini tuh lu pengen mengulang sebuah hubungan yang lu pernah gagal gitu loh. Gila, itu aja premisnya udah gokil banget gitu. Dimana ceritanya tuh tentang sebuah pasangan yang wah happy dan lain sebagainya, tapi ternyata dalam sebuah hubungan tuh nggak selalu mulus, sampai akhirnya banyak konflik-konflik yang akhirnya memutuskan si cewek untuk melakukan penghapusan ingatannya di sebuah mesin gitu. Cowoknya kecewa kenapa dia menghapuskan ingatannya, jadi gak kenal sama sekali. Cowoknya marah, akhirnya cowoknya ikut ngapus ingatannya. Cuma
selama proses penghapusan ingatan melawan mesin, cowoknya sadar kalau oke, gue nggak apa-apa ngelupain lu gitu, ceweknya gitu. Jadi ceweknya ngelupain gue nggak apa-apa gitu, tapi gue kayaknya nggak mau nih. Sekesel-keselnya gue tetap pengen dia ada, gue masih nginget dia gitu, walaupun nggak bareng-bareng lagi. Nah itu wah gila, itu sedihnya minta ampun, dimana si cowoknya berusaha untuk melawan mesin, berusaha untuk at least satu ingatan aja biar bisa dia ingat, dia nggak mau ngelupain ceweknya gitu. Gokil bro, ini sedih banget. Lo Jim Carrey berperan melawan Kate Winslet yang bener-bener apa ya, lu bener-bener ngebawa emosi banget, dan lu nonton berkali-kali tetap sedih, tetap baper. Itu gue suka banget. Dan selanjutnya ini dia, ada dua lagi nih, dua terakhir ya. Bruce Almighty tahun 2003. Gokil, walaupun gue gak peduli Rottennya cuma 48%, tapi ini menjadi film yang mau gue tonton berkali-kali. Tetap aja gue suka banget. Ini film komedi yang gue nonton itu ngakak banget. Di salah satu scene-nya gue suka banget, dimana orang yang selalu sial terus gitu, sampai kayak dia marah ke Tuhan, kayak gue aja deh yang jadi Tuhan, kenapa sih gue gak pernah hoki. Iya, Tuhannya bener ngejawab. Biasa Tuhannya Morgan Freeman, udah kebayang banget tuh ya Morgan Freeman kalau jadi Tuhan tuh kayak gimana gitu. Dikasih lah kekuatannya. Akhirnya dia bisa beberapa hari dia menjadi Tuhan tuh lucu gitu loh. Dia kan punya kekuatan, mau ngapainnya bisa. Lucu banget, sumpah ngakak gitu. Jadi komedi yang luar biasa juga. Dan tapi ternyata cerita itu menarik. Ketika orang dikasih kekuatan, ketika lu menjadi Tuhan yang bisa ngapain aja, ternyata seboring itu juga, seboring dan sesulit itu juga. Jadi kayak ada meaningnya juga gitu loh. Dan Jim Carrey di sini lucu banget komedinya, dan mungkin bisa dibilang sequelnya akhirnya ada ya, Evan Almighty gitu, salah satu karakter juga yang ada di Bruce. Itu lucu juga. Tapi Bruce Almighty menjadi menarik. Gue pengen nonton lagi gue jadinya nih habis merekomendasiin ke lo. Dan selanjutnya mungkin ya, ini the one and only yang gue tonton mungkin udah lebih dari 5 kali, mungkin 6 kali gitu ya. Dan mungkin abis ini gue nonton lagi yaitu Yes Man. Yes Man tahun 2008. Gokil, ini menarik. Punya komedi yang kuat, punya cerita yang punya meaning luar biasa, punya apa lagi ya, makna film yang gila. Dan ini benar-benar jadi favorit gue. Karena apa? Menarik kan premisnya, di mana orang yang pesimis, orang yang selalu menolak, yang selalu aduh malas gue diajak keluar, malas gue gini. Padahal setiap ajakan gitu ya, setiap hal itu punya opportunity-nya masing-masing gitu. Sampai akhirnya dia ketemu seminar yang menjelaskan tentang say yes to everything gitu. Cuma dia salah mengartikan. Jadi dia bilang semuanya itu yes. Lu mau gak latihan ini? Yes, let's go. Lu mau gak latihan ini? Yes, let's go gitu. Ngakak banget gitu. Lu gak bisa bilang no. Jadi kan itu lucu gitu ya. Dan dia tuh pekerjaannya setahu gue tuh kayak yang minjemin duit gitu loh. Kayak bukan minjemin duit, kayak misalnya gue mau bangun usaha ini nih, tolong approve dong gitu. Nah sama dia tuh tadinya gak approve gitu. Sampai akhirnya ketika dia ikut seminar itu semua yes. Jadi semua bisa bangun usaha gitu. Ngakak sih sebenarnya. Tapi ternyata ketika lu bilang yes ke semua hal, lu gak bisa nolak, lu gak ini tuh juga merugikan lu. Dan ternyata ada sisi buruknya juga gitu. Itu menarik kan. Mungkin lu bilang yes itu positif, tapi tidak semua yes itu positif. Nah itu menariknya. Di sini digali dan menjadi film yang menurut gua gokil lah. Lucu komedinya dan mantap gitu ya. Mungkin buat kalian yang pengen nonton film Jim Carrey lainnya bisa langsung nonton aja tadi rekomendasi dari gue. Dan kalau kalian punya rekomendasinya bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ini juga ke teman-teman kalian, karena ini wajib banget film-film Jim Carrey. Segitu ya dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.